Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangan dan kesempatan yang diberikan oleh Bank Indonesia pada saya untuk memberikan seminar singkat ini yang saya beri judul Pandemi COVID-19 dan Portofolio Investasi. Perkenalan singkat, nama saya Subiakto. Eh, Sekarang saya adalah full-time lecturer di SBM ITB, di Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB. Saat ini saya adalah Direktur Program MBA ITB. Begitu. Saya ingin mulai dengan grafik ini, ya, yang menunjukkan Jakarta Composite Index atau indeks harga saham gabungan dari tahun 2006 sampai tahun 2020. Kita lihat up and down-nya, tapi secara umum ada trennya meningkat. Khusus di tahun 2020 karena ada krisis ini, ada pandemi COVID ini, membuat banyak orang panik, ya, sehingga market IHSG index, ya, indeks harga saham gabungan ini turun jauh ini dari 6.300 menjadi bahkan yang terendah ini 4.000-an ini sebetulnya, ya. Tapi sekarang udah agak naik sedikit ke 4.400-an, 4.500 begitu. Jadi kalau kita lihat dalam waktu yang sangat pendek ini terjadi koreksi yang dalam. Koreksinya dari 6.000-an ke 4.000 itu artinya turun 30% ya. 30%. Jadi ini bikin banyak orang terhenyak gitu ya. Nah, muncul pertanyaan, mengapa harga-harga saham berjatuhan saat krisis seperti ini? Nah, kita mesti mengenali dulu ada dua macam nilai ya, dua macam harga ini nama. Ada harga pasar atau harga fundamental atau intrinsic value-nya. Nah, kita lihat dulu yang harga pasar nih ya. Dalam harga pasar, krisis akan menyebabkan kekhawatiran. Ya, orang-orang semua khawatir kan. Dan banyak orang dalam masa krisis dia lebih tenang untuk memegang uang kas, sehingga sering disebut dalam masa krisis ini adalah likuiditas. Liquidity is king, ya. Cash is king, ya. Begitu. Nah, jadi apa yang mereka lakukan? Jual saham, kemudian merubah investasinya dalam instrumen yang dianggap lebih aman. Dalam hal ini adalah uang kas, uang tunai, atau emas. Nah, ini bisa dijelaskan ini dengan grafik supply and demand begini ya. Jadi kalau banyak orang atau hampir semua orang menjual sahamnya, maka grafik supply ini akan bergeser ke kanan. Jadi barangnya akan banjir di pasar, sementara anggap aja demand-nya sama, apalagi demand-nya turun juga akan bergeser ke kiri begini ya. Jadi harga terlihat ini turun ya, equilibrium price akan turun. Nah, inilah bisa menjelaskan ya bahwa dalam nilai pasar ini, harga pasar, supply-nya akan meningkat menyebabkan harga-harga turun begitu. Nah, sekarang gimana dengan harga fundamental? Bila nilai pasar jatuh, kita tahu ya nilai pasar itu hanya fungsi supply and demand saja gitu ya. Otomatis kalau supply-nya lebih banyak ya harganya akan turun. Apakah berarti nilai fundamentalnya juga jatuh? Nah, ini pertanyaan harus jawab. Nilai fundamental ini apa? Adalah didasarkan atas kinerja dan prospek usahanya di masa depan. Biasanya itu dinilai, kemudian muncul suatu nilai valuasi begitu ya. Nah, itu ada teori valuasi namanya. Biasanya ada 3 metode begitu, asset approach, market approach, dan income approach. Asset approach pada dasarnya ini mencari nilai bukunya ya. Nilai buku itu ya apa? Nilai aset dikurangi nilai kewajibannya. Sisanya itulah nilai bukunya. Ya, jadi kalau perusahaan laba, tiap tahun laba, nilai bukunya akan meningkat terus begitu kan.
Sementara itu kalau market approach ini adalah didasarkan atas benchmark-nya, atas industrinya, angka-angka industrinya atau perusahaan-perusahaan pesaingnya dengan menggunakan market multiple istilahnya, price earning ratio atau price to book value ya. Jadi misalnya kalau pasar PER-nya 14, maka ya nilai perusahaan saya kurang lebih 14 kali laba gitu. Atau ini price to book value, kalau benchmark saya menyebutkan PBV-nya 5 begitu, berarti artinya harga saya di pasar seharusnya 5 kali nilai buku saya, kurang lebih kayak gitu secara sederhananya. Nah, dalam metode income approach biasanya menggunakan variable dividend atau free cash flow. Nah, ini didasarkan atas prospeknya di masa mendatang. Jadi apakah di masa mendatang dia itu apakah tak lagi tumbuh atau stabil saja, atau dia itu tumbuh dengan angka tertentu, tumbuh terus-menerus begitu, atau dia itu pertumbuhannya multiple. Biasanya perusahaan juga siklusnya demikian ya, dia akan tumbuh tinggi, kemudian selama beberapa tahun sudah itu dia akan menurun begitu. Nah, kembali ke nilai pasar dan nilai fundamental. Jadi kombinasinya adalah bila nilai pasar turun, pertanyaan berikutnya apakah nilai fundamentalnya juga turun? Atau kemungkinannya nilai fundamentalnya juga turun. Ya. Atau kalau nilai pasar turun tapi nilai fundamentalnya masih tetap bagus. Nah, kita harus bisa membedakan dua hal ini ya, nilai pasar dan nilai fundamental. Jadi tidak perlu panik, ini this is not the end of the world, bukan akhir dari dunia itu. Nah, apa yang dilakukan oleh orang-orang seharusnya begitu ya? Nah, itu kita melakukan rotasi sektor begitu ya. Jadi kita harus lihat sektor mana yang mendapatkan benefit di masa krisis ini gitu. Jadi somebody's problem is somebody else opportunity. Misalnya ambil contoh ya, dengan PSBB seperti sekarang ini, semua orang diminta untuk tinggal di rumah ya, bekerja dari rumah, beribadah di rumah, semua dilakukan di rumah. Nah, gimana cara melakukannya? Menggunakan online, ya, menggunakan internet. Jadi kita berhubungan, bekerja dan lain sebagainya menggantungkan pada internet. Internet kita harus beli ya. Jadi kita harus berlangganan WiFi. Siapa yang mendapatkan benefit? Ya tentu perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang menguasai sektor bisnis itu begitu kan. Mereka jualan pulsa. Nah, semakin ada krisis, semakin banyak ini belanja untuk membeli bandwidth, membeli sambungan WiFi, begitu kan, sambungan internet. Nah, perusahaan telekomunikasi didukung oleh perusahaan yang memiliki BTS, gitu kan. Nah, jadi tidak hanya perusahaan telekomunikasi, tapi perusahaan yang memiliki BTS juga akan mendapatkan benefit. Nah, itu contohnya. Kemudian kalau kita lihat tadi, berarti perusahaan-perusahaan yang dapat benefit itu nilai fundamentalnya masih tetap bagus sebetulnya. Nah, biasanya lagi dalam kasus terjadi resesi, terjadi penurunan aktivitas ekonomi, terjadi krisis gitu. Orang atau investor akan memilih sektor yang disebut defensif. Apa itu? Sektor defensif itu artinya sektor yang tahan terhadap krisis. Apa itu? Nah, itu diantaranya adalah sektor barang kebutuhan sehari-hari atau konsumsi ya. Karena meskipun terjadi krisis, orang tetap harus makan, orang tetap harus sikat gigi, harus mandi, begitu ya. Jadi kelompok FMCG ini ya malah jadi mendapatkan benefit begitu ya. Kemudian sektor farmasi ya.
sektor yang menghasilkan obat-obatan dan vitamin, bahkan jamu-jamuan pun sekarang laku luar biasa. Ya, jamu di pasar saja empon-empon istilahnya itu ya, udah mulai susah atau harganya jadi naik tinggi. Kita juga punya perusahaan yang menghasilkan jamu, begitu kan? Kita juga biasa kalau misalnya agak flu, nggak enak badan, kita beli obat warung itu, antangin gitu ya. Ya, siapa yang memproduksi itu? Nah, itu mendapatkan benefit, begitu kan. Oke, jadi kita udah bisa membedakan ya nilai pasar dan nilai fundamental. Jadi jangan terintimidasi. Meskipun nilai pasarnya turun, tetap ada perusahaan-perusahaan yang punya nilai fundamental yang tetap baik atau justru malah lebih baik dari sebelumnya karena dapat order-order tambahan gitu kan. Sekarang kita lihat kinerja IHSG ya selama 21 tahun terakhir. Ini dari tahun 97 sampai tahun 2019. Yang pertama kita lihat ini setiap tahun ada kenaikan, ada penurunan, kenaikan, penurunan dan seterusnya. Tapi kelihatannya kenaikannya tuh masih lebih sering dibandingkan dengan penurunannya begitu ya, dibandingkan dengan koreksi-koreksinya gitu. Nah, ini kalau kinerjanya dirata-ratakan, returnnya dirata-ratakan dan dirata-ratakan tiap tahun itu rata-rata mendapatkan return 13,33% bursa saham begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang menarik yang kita bisa lihat di sini ya. Sesudah krisis kemudian diikuti dengan penurunan atau koreksi dari indeks harga saham gabungan, tapi dia biasanya recover dalam tahun berikutnya atau beberapa tahun berikutnya. Ini coba kita lihat. 9798 dia turun, 9899 dia langsung naik 70%. Tahun 2000 juga terjadi krisis lagi, 38 koreksi 38,5%, 5,8, tapi apa yang terjadi sesudah 1 tahun mulai positif, 2 tahun sesudah penurunan tadi justru naik luar biasa, 62%, 44% begitu. Begitu seterusnya. Kalau kita lihat ada penurunan, selalu terjadi rebound di tahun berikutnya atau 2 tahun sesudah itu. Nah, artinya apa? Artinya ya krisis ini justru memberikan peluang kalau kita lihat dengan logika ini tadi ya. Bahwa sekarang market sudah turun 30% ya. Dari 6 ribuan ke 4 ribu. Artinya kalau nanti ekonomi pulih, pandemi sudah bisa diatasi, kemudian ekonomi mulai bergerak lagi, dari 4 ribuan akan kembali ke level semula kan. Kalau history repeat itself akan seperti itu. Jadi dari 4.000 ke 6.000 itu artinya ada kenaikan 50%. Nah, kalau kita mengambil posisi sekarang, itulah yang bisa kita harapkan. Tapi kapan terjadinya? Nah, itu yang kita tidak bisa pastikan, begitu kan? Apakah 1 tahun, apakah 2 tahun, apakah 3 tahun? Nah, kita tidak tahu. Tapi ini seperti yang disebutkan oleh Warren Buffett Indonesia, Pak Lo Keng Hong, ini itu saat-saat seperti ini tuh jarang terjadi. Justru kalau terjadi, ini memberikan peluang bagi kita. Begitu. Sekarang kita lanjutkan dengan memahami instrumen investasi. Jadi sebenarnya ada 2 kelompok instrumen investasi ya. Yang pertama itu yang disebut real asset ya. Jadi kalau kita itu berinvestasinya beli rumah, beli tanah, beli apartemen, beli kendaraan dianggap investasi ya, atau kendaraan yang dijadikan alat produksi begitu ya, atau logam mulia, bahan tambang logam mulia lah ya. Itu disebutnya real asset kelompoknya. Asetnya tuh real gitu ya. Bisa dipegang, bisa kelihatan fisiknya. Nah, kemudian kelompok kedua disebutnya financial asset atau juga paper asset karena bentuknya itu ya hanya kertas begitu. Tapi kertas itu bisa ditukar dengan
uang kas begitu ya. Jadi misalnya dalam bentuk bank, deposito bank, saham, kemudian obligasi dan seterusnya. Nah, jadi kelompok investasinya 2. Sekarang kalau kita lebih rinci, maaf, uh, financial asset, ya rincian instrumen investasi dalam financial asset apa saja. Nah, ini ada 4 kelompok ya di sini ya, pendapatan tetap, ekuitas, ada yang disebutnya funds dan derivatif. Pendapatan tetap ya, apa saja ini, misalnya obligasi korporasi, obligasi pemerintah seperti ORI ya, obligasi Republik Indonesia, kemudian ada yang berbasis syariah juga, ini sukuk ya, kemudian ada EBA, efek berbasis agunan gitu. Kalau ekuitas ya tentu saham, kemudian ada juga yang disebut warrant, ada juga disebut rights atau bahasa Indonesianya hak memesan efek terlebih dahulu, HMETD ya. Kemudian yang berikutnya yang udah dalam bentuk portofolio itu yang disebut mutual fund atau bahasa Indonesianya reksadana begitu. Jangan terbalik dengan dana reksa. Kemudian ada juga dalam bentuknya yang lebih maju lagi disebutnya exchange traded fund. Kalau mutual fund ini pricingnya cuma sekali sehari, kalau ETF ini setiap saat begitu. Dan ada juga yang berbasis real estate ya, REIT, real estate investment trust gitu. Dan yang paling berisiko sebetulnya, yang risikonya tinggi adalah derivatif. Ya, rinciannya adalah future atau opsi begitu. Nah, ini tiap-tiap instrumen ini sebenarnya karakteristiknya berbeda-beda. Karakteristiknya itu biasanya kalau dalam instrumen investasi dibedakan antara return-nya dan resikonya begitu. Nah, kalau kita lanjutkan, kita sering dengar ini kan, high risk, high return, low risk, low return. Nah, inilah memang hukumnya. Jadi kalau potensial return-nya tinggi, itu biasanya resikonya juga tinggi. Jadi sangat susah kita akan dapat high return tapi risikonya rendah. Karena itu melanggar hukum. Bukan melanggar hukum, melanggar prinsip ya sebetulnya. High risk, high return, low risk, low return. Tapi banyak orang yang terjebak ya dengan iming-iming atau terkena dengan iming-iming yang menyebutkan instrumen ini returnnya sangat tinggi tanpa pernah menanyakan risikonya bagaimana. Kita seringkali lupa. Jadi jangan lupa dengan prinsip ini. Kalau return yang diiming-iming tinggi, tentu risikonya akan tinggi dan kita bisa kehilangan investasi kita. Ada satu prinsip yang bisa menjaga kita supaya tidak terkena investasi bodong gitu ya. Jadi if it sounds too good to be true, then it is not true. Apa artinya? Jadi kalau iming-iming investasi itu kelihatannya terlalu bagus gitu ya, kita harus ada skepticism ya. Jadi kemungkinan nggak benar ini, karena semua harus ngikutin prinsip ini, high return, high risk. Kalau low risk ya returnnya low. Nah, kita udah tahu ada berbagai macam instrumen investasi. Coba kalau kita plotkan ini, ada ini return, sumbu Y-nya, sumbu X-nya adalah risiko. Tadi instrumen-instrumen investasi ini kita ingin tahu karakteristiknya. Nah, ini bisa kita plotkan di sini. Mana yang memberikan imbal hasil tinggi, otomatis risikonya juga akan tinggi. Mana yang memberikan imbal hasil yang moderat dan risikonya moderat, dan mana yang relatif aman, tapi tentu kita tidak bisa mengharapkan returnnya tinggi. Nah, ini yang relatif aman kan tabungan deposito obligasi pemerintah. Kemudian ada obligasi perusahaan ya. Ini udah mulai orange ya. Jadi udah mulai moderat, menengah gitu ya. Ada reksadana pendapatan tetap,
ada reksadana campuran. Reksadana pendapatan tetap isinya semua obligasi, kalau campuran ada obligasinya, ada sahamnya. Kemudian kita melangkah berikutnya yang lebih berisiko lagi tapi potensial returnnya juga tinggi, reksadana saham, saham dan derivatif. Nah, sekarang kalau kita udah tahu ini memposisikan semua instrumen investasi ini, tugas kita adalah meracik, membuat portofolio sebetulnya ya. Portofolio itu ya kombinasi dari apa yang kita inginkan, dari yang apakah risiko tinggi, potensial returnnya juga tinggi, kita campur dengan yang moderat, dan kemudian kita juga apakah kita punya yang aman begitu. Nah, uh, itu yang disebut membuat portofolio. Nah, portofolio itu pada dasarnya membuat alokasi aset ya. Jadi ada penelitian yang menyebutkan bahwa 90% keberhasilan investasi itu berasal dari alokasi aset. Jadi bukan karena pemilihan individu dari instrumennya, bukan juga cara menebak market timing, ini saat beli, ini saat jual, itu hanya berkisar sekitar 10%, tapi 90% itu adalah keberhasilan investasi ditentukan oleh bagaimana kita melakukan aset alokasi itu. Nah, gimana cara kita melakukannya? Jadi yang pertama kita harus mengidentifikasi dulu profil risiko. Apa yang dimaksud dengan profil risiko? Jadi kita harus paham ya, setiap orang itu berbeda-beda toleransi terhadap risikonya. Ada yang menyenangi risiko tinggi, ada yang cari aman begitu kan. Nah, kita harus tahu kita itu lebih comfortable di mana gitu. Tapi sebagai rule of thumb, mungkin kalau masih muda itu mungkin toleransi terhadap risikonya masih bisa lebih tinggi. Tapi begitu kita bertambah umurnya, mendekati masa pensiun, seharusnya kita mendekati toleransi terhadap risiko itu yang lebih kecil, lebih rendah begitu, yang harus lebih aman begitu. Kemudian kita berinvestasi itu harus punya tujuan. Jadi intinya investasinya akan digunakan untuk apa. Nah, contohnya misalnya akan dipakai untuk menikah, berarti 2-3 tahun kemudian begitu kalau masih muda. Atau saya pengen investasi, akan saya gunakan untuk perjalanan religius, misalnya naik haji atau pergi ke mana, perjalanan ibadah lah begitu ya. Atau mungkin yang setiap orang pasti memerlukan begitu ya, untuk hari tua. Investasi saya untuk hari tua. Ada juga salah satu investasi yang sangat penting, jadi kalau orang berkeluarga punya anak, dia itu ingin menyekolahkan anak-anaknya di sekolah yang bagus. Jadi investasi untuk dana pendidikan misalnya. Nah, kita harus punya itu tujuan investasi. Nah, kemudian kita akan kelompokkan sebenarnya horizon investasinya. Ini sifatnya jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang begitu. Karena apa? Dengan horizon investasi yang berbeda-beda ini, instrumen investasi yang digunakan juga berbeda-beda. Jadi tidak semua instrumen investasi cocok untuk horizon investasi tertentu begitu. Contohnya saham misalnya. Saham itu sangat berisiko kalau dipakai untuk tujuan investasi jangka pendek. Tapi dia bagus kalau dipakai untuk tujuan investasi yang sifatnya jangka panjang. Dan seterusnya begitu. Nah, sesudah kita pahami tadi profil risiko, tujuan investasi, horizon, kita lakukan namanya alokasi aset. Apa yang dimaksud alokasi aset itu? Ya, kita mendiversifikasi. Don't put all your eggs in one basket. Kita sering dengar itu kan, prinsip itu. Jadi kita diversifikasi di berbagai kelas aset. Ada yang berisiko, ada yang moderat, ada yang aman. Kita kombinasikan di situ. Ada proporsinya. Nah, kalau kita masih muda, proporsi terhadap yang berisiko boleh lebih tinggi.
karena kita masih punya waktu produktifnya masih panjang. Tapi kalau kita sudah mendekati umur pensiun, tentu proporsi alokasi aset di dalam instrumen investasi yang relatif aman harus lebih besar begitu. Nah, itu yang dilakukan. Kemudian kalau kita sudah punya alokasi aset tertentu, kita harus melakukan rebalancing untuk waktu-waktu tertentu. Jadi misalnya kita udah punya alokasi aset 60, 30, 10 misalnya. 60% di saham, 30% di obligasi, 10% di money market pasar uang, begitu. Nah, sesudah 1 tahun misalnya proporsinya berubah, yang saham jadi 70, kemudian yang obligasi jadi 20, kemudian money marketnya atau pasar uangnya juga naik 20. Apa yang harus dilakukan? Kita seimbangkan kembali. Jadi yang 70 nanti jadikan 60, yang 20 jadikan 30, yang tadi 20 jadikan 10 untuk money marketnya. Sebenarnya kita nggak menyadari dengan sistem seperti itu yang 60 udah jadi 70 dikembalikan ke 60 itu sebenarnya namanya sell high. Kemudian tadi yang 20 dijadikan lagi 30, diseimbangkan lagi, itu namanya buy low. Jadi secara tidak sadar kita itu mengaplikasikan prinsip investasi yang fundamental ya. Investasi yang berhasil itu kan beli murah, jual mahal. Ini mudah diomongkan tapi susah dilakukan karena kita biasanya kalau nggak punya sistem akan terpengaruh oleh sentimen pasar. Jadi seringkali yang terjadi adalah kita itu buy high karena merasa akan naik lagi, ternyata turun, akhirnya kita takut jadi dijual saat turun. Artinya kita seringnya akan melakukan buy high, sell low. Nah, itu adalah prinsip investasi yang tidak bagus karena uang kita atau investasi kita akan turun nilainya malahan. Nah, dengan sistem ini aset alokasi, kemudian kita lakukan rebalancing, itu adalah usaha untuk melakukan prinsip ini, buy low, sell high. Ini contohnya, jadi kalau profil risiko kita konservatif, inilah kira-kira proporsinya yang aman, lebih besar. Kemudian yang saham yang berisiko ini nggak usah terlalu besar. Ini yang obligasi juga moderat saja. Dan mungkin ada instrumen lain ini, misalnya dalam hal ini logam mulia gitu. Kalau kita agresif atau sangat agresif, ini kita lihat coba. Porsi sahamnya lebih besar, ini separuhnya di saham, ini bahkan lebih dari separuh di saham ini yang untuk sangat agresif ini. Artinya apa? Kita bisa lihat pakai alokasi aset begini pada saat kondisi normal, kalau profil risiko kita itu agresif begitu, kita bisa punya proporsi sahamnya lebih besar dibanding proporsi instrumen yang relatif lebih aman gitu ya. Ini pasar uangnya kecil, yang moderat lumayan di sini ya. Di sini justru yang berisiko juga lebih besar begitu dan seterusnya. Gimana kalau terjadi krisis saat seperti sekarang? Nah, tadi di presentasi awal kan banyak orang ingin memegang instrumen yang dianggap lebih aman atau lebih liquid begitu. Nah, biasanya kayak gitu akan berubah ke konservatif. Di konservatif ini instrumen yang aman ini yang biru ini ya, yang aman ini pasar uang ini ya. Termasuk uang kas. Ini proporsinya lebih besar. Jadi dikecilkan proporsi untuk instrumen-instrumen yang sifatnya lebih berisiko begitu. Nah, ini yang bisa kita rubah-rubah. Tapi untuk mendapatkan investasi yang baik tadi ya kita lakukanlah langkah-langkah itu tadi ya. Demikian akhir dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih atas seluruh perhatiannya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan saya juga siap
Bagi mereka yang ingin mengulang kembali presentasi ini, silahkan kunjungi aja YouTube channel saya, ada di Subiakto78. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.